Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam sarapan rohani, sarapan yang menyehatkan. Pagi hari ini saya memberi judul Berlabuh ke Tempat yang Tepat. Kita bisa mengingat atau membaca di dalam peristiwa perjalanan Paulus saat berlayar ke Roma. Kisah ini ada di dalam Kisah Para Rasul ayat 27 dan 20 sampai 28 ya. Tapi saya membaca hanya beberapa ayat saja. Silakan Bapak Ibu, Saudara kalau ingin membaca selanjutnya. Di dalam Kisah 27 ayat 1 dan 2 dikatakan, setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia. Di sini kami yaitu Paulus bersama dengan rombongannya. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan yang lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Di sini namun di dalam perjalanan atau pelayaran Paulus dengan rombongan mengalami badai atau angin sakal. Ya, akhirnya mungkin kapal mereka mengalami kerusakan dan akhirnya di satu tempat Paulus dan rombongan dipindahkan ke kapal lain. Di ayat 6 dikatakan, di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu, namun kembali lagi dalam pelayarannya itu angin masih tetap dan tidak baik. Tetapi puji Tuhan, meskipun dengan susah payah mereka dapat berlabuh di pelabuhan indah dekat kota Lasea. Ya, saat mereka berlabuh berhenti sebentar. Mereka kembali akan meneruskan pelayarannya. Tetapi kata Paulus memperingatkan supaya tidak melanjutkan dulu pelayarannya. Di ayat 10 dikatakan, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Itu perkataan Paulus kepada perwira dan juga tahanan-tahanan lain. Tetapi perwira dan lainnya tidak mengindahkan perkataan Paulus, di mana perwira lebih mempercayai nahkodanya atau jurumudinya dapat mengendalikan kapal yang akan berlayar. Ya. Namun kapal itu pun tetap mengalami angin yang besar, angin badai, dan kapal itu juga hancur. Ya, mereka terdampar di suatu tempat. Di dalam ayat 21 dan 22 dikatakan, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita tidak berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dan dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa,
kecuali kapal ini. Itu Paulus mendapatkan peringatan dan juga ini menguatkan orang-orang yang saat itu ada di kapal. Di mana dari ayat selanjutnya Kisah Para Rasul 27 dan 28 pemeliharaan Tuhan terhadap Paulus dan rombongan, di mana jiwa-jiwa mereka selamat meskipun kapal mereka mengalami kehancuran. Dari perkataan Paulus itu akhirnya perwira dan prajurit mendengarkan dan mengikuti apa yang dikatakan Paulus. Mereka selamat di Roma. Di mana di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, Paulus dan rombongan saat berlabuh di Pelabuhan Indah, mereka tetap di situ. Kalau mereka tetap di situ, mereka tidak mengalami kesulitan dan kesukaran. Tapi mereka sudah melakukan perjalanan dan dikatakan Paulus, Tuhan tetap memelihara mereka. Dari hal ini di sini juga kita sedang berlayar di dalam kehidupan kita di dunia ini. Di mana di dunia ini banyak sekali mengalami penderitaan, banyak sekali mengalami kesulitan, kesukaran. Bahkan kita dengar dari Bapak Presiden kita mengatakan tahun depan adalah tahun yang kegelapan. Tetapi Bapak Gembala menguatkan kita dalam firman-Nya beberapa minggu yang lalu, kalau kita orang-orang yang percaya, yang memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus tetap terpelihara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun badai di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kesukaran, kesulitan, bahkan keadaan yang tidak menentu, putus asa, lelah, capek, ya, mungkin juga kecewa, pikiran yang kalut dan sebagainya. Tetapi kita bisa berlabuh atau bersandar kepada seseorang yang memberikan kepada kita kekuatan. Ya, saat pikiran kita bersandar kepada Tuhan, di kaki Tuhan, kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Di Mazmur 43 ayat 5, Mazmur 43 ayat 5 dikatakan, mengapa engkau tertekan hei jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, dengan kita berharap kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, segala jiwa kita yang gelisah, jiwa kita yang tertekan, di situ ada penolong dan Allah kita yang sanggup memberikan kelepasan. Bahkan di dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Jadi setiap orang yang percaya harus hidup dalam pengharapan. Dikatakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena hidup yang mendasarkan diri kepada anugerah Tuhan Yesus dan pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus dicurahkan karena kasih Allah ada di dalam diri kita. Ibarat kapal, pengharapan adalah jangkar atau sauh yang terbaik untuk jiwa kita. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan itu adalah jangkar yang kuat supaya jiwa kita aman, jiwa kita tenang, jiwa kita teduh dan damai sejahtera.
Ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apapun kondisi kita saat-saat ini, Dia, Tuhan Yesus selalu ada. Karena Tuhan Yesus mencintai, mengasihi orang-orang yang bersandar, berharap hanya kepada Dia. Demikian renungan atau sarapan pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.